Problema keberagaman masyarakat multikultural. Keberagaman bangsa Indonesia menimbulkan potensi masalah sebab masyarakat terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Tahukah kamu masalah atau problema apa yang bisa timbul dalam keberagaman masyarakat? Problema dalam keberagaman masyarakat. Pertama, timbulnya pertentangan antar budaya. Pertentangan antar budaya akan timbul jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku, bangsa, dan budaya kadang-kadang diwarnai konflik antar budaya. 2. Kecemburuan sosial. 3. Sentimen kedaerahan, misalnya kerusakan sosial yang terjadi di ibu kota Jakarta antara suku. Keempat, perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi ternyata telah memicu timbulnya konflik sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Permasalahan muncul karena adanya faktor penyebab masalah keberagaman, yaitu faktor kebijakan pengaturan keberagaman dan arogansi lokal yang terdapat dalam keberagaman. Kondisi demikian akan menyebabkan iklim disharmonis sosial keberagaman multikultural masyarakat Indonesia yang bercorak bineka tunggal ika. Berikut ini sikap mental yang mengancam persatuan dan kesatuan dalam keberagaman multikultural. Etnosentrisme, sikap primordial kedaerahan, persepsi yang keliru tentang otonomi daerah, fanatisme sempit atau berlebihan. Dalam ranah kebijakan, bagaimana urusan keberagaman tidak mudah terseret dalam kawasan politik atau perpolitikan dan hanya mengarah pada argumen politik pemerintah. Maka, pemerintah negara harus mampu merumuskan kebijakan nasional tentang keberagaman yang tidak menguntungkan negara saja, tetapi juga menguntungkan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Terkait faktor penyebab internal dalam komponen keberagaman disebabkan oleh banyak arogansi yang berasal dari unsur keberagaman. Misalnya, kefanatikan agama secara berlebihan, memandang kelompok suku bangsa, ras atau etnis merasa yang paling benar. Selain itu, soal kebudayaan, banyak antar pemilik dan pendukung budaya merasa budayanya sendirilah yang paling baik. Mempertahankan persatuan di negeri multikultural. Yang pertama ada toleransi, yang kedua menghormati perbedaan, yang ketiga peran pemerintah, dan yang keempat kesadaran masyarakat. Pentingnya nasionalisme. Nasionalisme, ya benar, nasionalisme. Salah satu kata yang memiliki makna luar biasa. Seringkali kita mengetahui nasionalisme itu dengan arti cinta terhadap tanah air. Tanah air kita tentunya, Indonesia tercinta. Sebenarnya apa itu nasionalisme? Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada negara kebangsaannya, atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Rasa cinta tanah air yang tidak berlebihan tentunya. Nasionalisme sangat diperlukan dalam kelangsungan suatu negara, dengan harapan munculnya rasa persatuan di dalam negara tersebut. Generasi muda Indonesia adalah generasi penerus bangsa ini. Bangsa akan menjadi maju apabila pemuda-mudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin maju, malah menyebabkan semakin memudahnya rasa nasionalisme, dikarenakan adanya pengaruh barat yang sedang melanda generasi muda di Indonesia. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan bangsa dan negara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Nah, sekarang bagaimana cara kita menanamkan rasa nasionalisme tersebut? Salah satunya adalah melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang didapat lewat pembelajaran sekolah. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan, menyanyikan lagu nasional, penghormatan bendera merah putih, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Masih banyak lagi upaya yang dapat dilakukan lewat pendidikan di sekolah. Hal terpenting dalam upaya tersebut adalah dapat dilakukan dengan sistem berkelanjutan atau dilakukan pembiasaan dan tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja. Dengan demikian, rasa nasionalisme dalam diri pelajar atau generasi muda akan terus berkembang. Beberapa contoh sikap dan perilaku yang sejalan dengan sikap nasionalisme, yaitu pertama, mematuhi aturan yang berlaku. Kedua, mematuhi hukum negara. Ketiga, melestarikan budaya bangsa. Keempat, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Kelima, yaitu yang terakhir, bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Maka, dari kesimpulan semua ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara yang berbentuk kepulauan atau nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, negara persatuan merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi. Misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum, yaitu hukum internasional, satu bahasa, serta satu bangsa, yaitu Indonesia. NKRI adalah negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda. Hal tersebut tercermin dalam satu ikatan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu Persatuan Bangsa dan Negara Indonesia. Perbedaan adalah suatu bawaan atau kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.